sobat. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Bersama saya Ina Koyosnia Dan saya Murdia Desnaini dalam program Berbagi Cerita. Cerita kita inspirasi untuk semua. Hari ini kita akan ngobrol santai bersama bintang tamu kita yang pastinya mempunyai keseruan dalam ceritanya. Langsung aja yuk kita sapa Mbak Jessica Ramadhani. Halo Mbak Jessica. Hai, Gimana kabarnya nih? alhamdulillah baik. Gimana perjalanan dari rumah menuju ke sini? Lancar banget sih, nggak ada macet-macet. Alhamdulillah. Desa. Iya. Boleh perkenalkan diri Mbak Jessica? Ya, nama lengkap saya Jessica Ramadhani, bisa dipanggil Jessica atau Jess. Oke, kita panggil Mbak Jessica, Jessica ya. Boleh. Oke. Boleh tahu nggak sih apa arti nama Jessica Ramadhani? Oh, oke. Yang pertama tuh kata pertama Jessica. Jess itu dari potongan nama bapak saya. Terus Baik. yang Ika artinya satu. Jadi anak pertama Ya, ya? anak pertama dari ayah. Terus Ayah. kalau Ramadhani itu saya lahirnya menjelang Ramadan, bukan di bulan Ramadan. Oh, bisa Berarti gitu. sebelum Ramadan gitu ya. Iya, sebelum bulan Ramadan. Oh iya Mbak Jessica, kalau boleh tahu Mbak Jessica tuh hobinya apa sih kira-kira? Hobi saya tuh banyak, dari membaca, menulis, bahkan menyanyi. Tapi saya paling suka tuh dengerin musik. Dengerin Musik apa musik. tuh? Biasanya aku dengerin tuh lagu Nadine Amiza. Oh, Nadine Amiza. Baik sobat. Nah, kalau dari Mbak Jessica itu lagu favoritnya itu adalah dari Nadine. Amiza. Kalau boleh tahu judulnya apa sih Mbak? Paling suka tuh judulnya Bertaut. Bertaut. Oh baik Baru baik. dengar. Baru dengar ya kita ya. Masa? Iya. Oke. Lanjut, alamat Mbak Jessica ini tinggal di mana? Saya untuk sekarang tuh tinggalnya di Wareng, dekat dekat sini. Dekat sini baik. Oke, dulu Mbak Jessica ini alumni dari SMP atau MTS mana? Saya dulu alumni dari MTS Al Islam Jono, deket Desa Dungus, deket juga SMP 28 Tujuh. 7. Oh Tujuh iya sama 7 sepuluh. 7. Kenapa dari sekian banyaknya SMP negeri, tapi Mbak Jessica malah milih MTS? Awalnya pengennya itu SMP negeri, SMP negeri 28. Tapi karena salah jalur pendaftaran ya saya jadi nggak keterima. Terus saya jadi daftar di MTS Al Islam Jono. Baik. Sekali ya. Mbak Jessica sendiri cita-citanya mau jadi apa nih? Kan saya masuk SMK ini pengen jadi presenter atau Presenter. iya, kalau nggak presenter ya konten kreator. Baik baik. Kalau boleh tahu konten kreator. Konten kreator mau ngontenin apa nih kira-kira? Rencananya? Kalau untuk sekarang ya pengennya tuh ngontenin kehidupan sehari-hari aku sebagai anak sekolah. Mini vlog berarti Ya, ya. mini vlog. Sekarang Mbak Jessica ini sekolah di mana? Sekolah di SMK Negeri 6 Porjo. Oh, kenapa kok bisa minat di SMK itu? Sebenarnya dulu nggak ada minat di sini, tapi ya karena dulunya awalnya daftar ke SMK 2 terus nggak keterima, terus jadi saya pindah ke SMK 6 Karena deket juga ya, ya, satu karena desa. deket jaraknya juga. Satu desa. Ya, baik baik. Mbak Jessica ini sekarang kelas berapa? Untuk sekarang saya udah kelas 11. Kelas 11. Baik. Bentar lagi lulus ya. Iya, bentar lagi. PKL-nya kelas berapa Mbak? PKL-nya untuk PKL tuh kelas 12 Semester semester 1. awal berarti. Iya, semester awal. Mbak Jessica ini di SMK Negeri 6 Purworejo ambil jurusan apa sih? Di SMK ini saya ambil jurusan broadcasting. Kan di SMK 6 tuh ada jurusan teknik otomotif, ada tata busana sama broadcasting dan perfilman.
saya ambil broadcasting dan perfilman tuh mikirnya dulu kan siswanya tuh laki-laki sama perempuannya tuh seimbang gitu. Kalau teknik otomotif itu Kebanyakan, laki-laki. Ya kalau tata busana ya kebanyakan perempuan. Jadi gitu sobat, di SMK Negeri 6 memiliki 3 mata kejuruan, di antara lain yang udah disebutin sama Mbak Jessica. Baik, terus apa yang membuat Mbak Jessica kepikiran waktu pertama kali dengar kata broadcasting? Waktu pertama kali aku dengar kata broadcast tuh keinget apa ya, kayak produksi film gitu. Padahal arti broadcast itu padahal penyiaran ya. Penyiaran. Kok Iya. bisa ya? Penyiaran dan perfilman. Ya perfilman. Baik. Terus perasaan Mbak Jessica setelah masuk di SMK Negeri 6 itu apa? Kalau untuk awal-awal kelas 10 tuh rasanya belum betah banget sih. Belum betah. Kan Kenapa? tuh? Adaptasi dulu ya Ya, pertamanya. perlu adaptasi, Iya. belum kenal semua Satu teman sama lain. sekelas, Iya. bahkan sekelas belum kenal. Baik. Mungkin ada yang dari 1 MTS? Kalau satu MTS tuh kakak kelas, kalau seangkatan nggak ada. Nggak ada. Jarang gitu ya Mbak ya? Ya ada, padahal ada ya seangkatan di MTS tuh daftar ke SMK 6 tapi Nggak nggak keterima. keterima. Oh. Ya emang. Sayang sekali. Iya. Sayang sekali ya Mbak Jessica. Ya. Hal apa yang membuat Mbak Jessica ini minat di SMK Negeri 6? Mau atau minat di SMK Negeri 6 Purworejo? Kalau saya lihat-lihat SMK 6 tuh sekolah ambasador ya. Iya. Kalau di Jawa Tengah kan sekolah ambasador itu cuma ada 2, jadi saya kayak pengen tahu sekolah ini gimana gitu. Oke. Baik Mbak Jessica. Terus kegiatan ngapain aja sih selain kayak belajar gitu? Iya. Selain Pasti kan belajar, banyak waktu ya. ya selain belajar di SMK Negeri 6 Purworejo saya mengikuti 2 organisasi dan 1 Oke, ekstrakurikuler. penjelasan selanjutnya nanti ya Mbak setelah Iya. jeda. Iya. Oke, itu dia sedikit cerita tentang Mbak Jessica Ramadhani. Masih ada keseruan cerita lainnya. Tetap di program Berbagi cerita. Cerita kita inspirasi untuk semua. Pakai atuh helmnya. Nggak mau, ayang orang deket kok. Udah? Udah. Diklik atuh. Demi satu tujuan yang sama, tidak ada lagi yang boleh tertinggal di belakang. Karena mereka aset masa depan kita. Dimanapun mereka terlahir, kurang gizi adalah tanggung jawab kita bersama. Kita semua harus mencegahnya, benahi lingkungan, dan penuhi asupan gizi yang seimbang. Mulai dari dalam kandungan, sejak lahir, dan balita. Mereka semua berhak mendapatkan asupan gizi yang sama. Semua akan terwujud bila kita peduli, bila kita mau terus belajar, dan bila kita semua sadar. Masa depan lahir dari lingkungan yang sehat. Saatnya peduli. Anak-anak Indonesia harus sehat dan berhak atas gizi yang seimbang. Ayo menuju Indonesia bebas stunting. Halo sobat. Masih di program Berbagi Cerita. Cerita kita inspirasi untuk semua. Masih bersama saya Inaya. Dan saya Isna.
Dan buat sobat yang masih setia mendengarkan cerita dari bintang tamu kita bernama Mbak Jessica. Iya. Bertemu lagi Mbak Jessica. Iya, ketemu lagi. Kita lanjut ya. Oke. Apa aja organisasi yang diikuti Mbak Jessica di SMK Negeri 6 Purworejo? Organisasi yang saya ikuti itu ada 2. Yang pertama Dewan Ambalan yang tentang kepramukaan. Yang satunya lagi Rohis Rohani Islam. Ya. Kalau boleh tahu kegiatan apa aja sih yang di dalam organisasinya itu? Kalau di Dewan Ambalan tuh saya sebagai Dewan Ambalan pasti ngajarin adik-adiknya Adik-adik untuk yaitu materi pramuka. Biasanya kan ada tali tali, ada PBB, Pioneering ya gitu. pioneering. Oh iya, baik. Untuk ekstrakurikulernya Mbak Jessica mengambil apa nih? Untuk ekstrakurikuler di SMK 6 saya mengambil yang dekat dengan jurusan saya, yaitu broadcast. Oh baik. Seruannya yang mana sih? Kalau soal seru tuh menurut aku ya seru ekstranya. Oh, alasannya apa tuh Mbak Jessica? Karena di ekstra tuh kayak bisa mengeluarkan ide-ide kreatif yang saya pikirkan kan. Juga teman-temannya juga pada asik. Terus pembina ekstranya juga asik juga. Banyak pengalaman ya? Ya banyak pengalaman juga di ekstranya. Baik. Gimana cara Mbak Jessica ini membagi waktu antara belajar dan mengikuti Sekolah. ekstrakurikuler? Ya kalau untuk membagi waktu saya kerjakan yang penting dulu. Misal ya satu hari itu ada rapat DA, terus ada juga ekstrakurikuler, terus ada juga yang satu lagi tugas. Biasanya kalau aku sih kerjain tugas dulu karena biasanya kan tugas tuh udah mepet banget ya. Iya, mepet. Nah, terus kalau udah selesai tugas saya lanjut ke ekstra. Kalau ekstra udah selesai saya lanjut ke rapat DA. Karena kenapa saya lebih mendahulukan ekstra? Karena kan saya di Dewan Ambalan tuh jadi krani harian kayak sekretaris kan. Dan di Dewan Ambalan tuh krani harian tuh ada 7. Jadi kan saya bisa digantikan oleh teman-teman saya. Bergantian gitu ya Iya, Mbak ya? bergantian. Baik. Kira-kira apa ini yang membuat Mbak Jessica bisa tertarik di dunia broadcasting? Dulu lihat pernah lihat kakak kelas yang ikut ekstra ini kayak ngerekam film gitu, kayak buat film kan. Kalau terus ada pas event-event sekolah kan, mereka juga jadi tim dokumentasi kan. Ya saya juga pengen tahu nih gimana sih cara megang kameranya. Mempelajari lebih dalam. Ya mempelajari lebih dalam. Gitu. Baik. Sejak kapan ini Mbak Jessica ini mengikuti ekstra broadcasting? Sejak kelas 10 kayaknya semester 1. Udah dari lama ya? Ya udah lama. Ada seleksinya nggak sih kalau mau ikut ekstra broadcasting kalau boleh tahu? Kan kalau di kelas 10 sama kelas 11 tuh ekstranya beda ya? Berbeda gitu? Ya beda. Kalau di kelas 10 tuh saya dulu daftar sebagai talent. Ya, kalau di kelas 11 saya daftar sebagai kru. Untuk seleksinya di kelas 10 tuh saya kayak disuruh perkenalan diri, terus kayak ditanya motivasi. Diwawancara. Ya, motivasi untuk masuk ini ekstra ini sama juga alasannya. Terus ditanyain juga hobinya. Kan kalau kelas 10 dulu daftar sebagai talent tuh banyak banget ya. Iya. Kalau di kelas Dari 11 semua jurusan kah? iya, kalau di kelas 10 jurusan TO busana bahkan busana kan itu ikut. Jadi satu berarti? Iya. Kalau di kelas 11 untuk tahun sekarang nggak ada Nggak ada. lagi ya. Cuman talent. khusus buat broadcast Iya, kan? khusus buat Oh, kelas iya. 11. Oke. Dari kelas 10 apa aja yang sudah dipelajari? Kalau di kelas 10 tuh kegiatannya pengisian materi ya. Materinya ada public speaking, cara kita berekspresi. Terus kalau nggak salah semester 1 ya.
kalau nggak salah sih. Ya, saya tuh kayak disuruh buat meranin film. Oh gitu. Terus kegiatan apa aja yang dilakukan di kelas 10? 11. Iya, 11. kelas Kalau di kelas 11 kan ini masih awal-awal ya. Iya. Saya rencananya dan teman-teman mau buat acara variety show. Variety Program show. ya? Iya, program. bukan sih? Oh iya. Apakah udah Sempat terlaksana program itu? Masih di tahap perencanaan, Oh, belum iya. Semangat produksi. ya untuk Mbak Jessica. Iya. Semangat ya. Oke. Apa yang membuat Mbak Jessica ini bisa betah di ekstra yang Mbak Jessica ikuti saat ini? Ya tadi karena teman-teman dan gurunya tuh asik. Jadi kan di broadcast tuh kita dapat pengalaman lebih banyak daripada yang ada di kelas. Di broadcast tuh kita kayak lebih ke praktek. Materinya tuh ya di kelas 10 ya kelas 11 ya. Kalau di kelas tuh materi dulu baru praktek. Iya. Kalau di ekstra tuh langsung praktek iya, ya. jelaskan sedikit. Oke. Jadi itu ya buat sobat semua, penjelasan dari Mbak Jessica tentang mendalami program broadcasting atau lebih ke ekstra ya Mbak? Iya, lebih Iya. ke ekstra. Baik. Apa yang menurutmu menarik di ekstra ini sih Mbak? Kalau yang menarik tuh pas itu proses produksi. Pas proses produksi kita kan ngerekam ya. Yang rekam. Jadi tahulah video yang bagus tuh gimana. Baik. Oke. Keterampilan apa saja yang sudah didapat Mbak Jessica di ekstrakurikuler? Banyak banget dari public speaking, ngedit video, terus apa lagi ya? Iya. Buat naskah. Banyak banget lah. Tapi itu semua belum bisa aku kuasai dengan benar lah, kayak masih kurang menurut aku. Baik. Oke. Yang terakhir apa pesan Mbak Jessica buat teman-teman ini yang mungkin mau join mengikuti Ekstra Iya. broadcasting. Kalau untuk kalian jangan takut untuk mencoba ya, karena broadcasting itu seru banget. Pokoknya kalian harus ikut sih kalau pengen kalian berkembang di dunia media atau penyiaran atau film ya. Kalian bisa ikut ekstra ini. Oke. Wah, gak kerasa waktunya udah hampir habis ya. Terima kasih untuk bintang tamu kita Mbak Jessica Ya, yang telah sama-sama, berbagi Mbak. cerita Ya, dan sama. menginspirasi kita. Dan tak lupa terima Buat kasih sobat. juga buat sobat berbagi Bagi cerita, cerita yang telah menonton kita dari awal sampai akhir. Saya ini aku Yasmia Dan saya Murda Sina ini. dalam program pamit undur diri. Sampai jumpa.